Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono. Pak Agus, kalau misalnya Bu Kony tadi bicara mengenai konteks ancaman, potensi ancaman Indo-Pasifik, terus saat ini ada geopolitik dunia yang makin menganga tampaknya, perseteruannya atau memanasnya begitu ya. Mungkin Bapak punya perspektif seperti apa atau apa yang harus dilakukan oleh Panglima TNI untuk bisa mewujudkan politik luar negeri kita, tapi tadi juga bisa bertahan dan apa tadi Bu Kony apa bahasanya fokus pada pertahanan ya Bu Kony ya, betul ya? Ya, pada 3 hal terkait pertahanan, power projections, aset dan readiness kita. Nah, kalau itu poinnya adalah bagaimana Pak Agus? Ya, yang perlu dilakukan Pak Yudo menurut saya adalah refocusing untuk pembinaan kekuatan kita. Karena tidak memungkinkan anggaran yang kita miliki saat ini, mau semuanya dibeli tidak mungkin. Butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, refocusing apa yang mau dibeli itu menjadi penting. Khususnya dikaitkan dengan hal-hal yang akan dihadapi dalam waktu dekat ini. Kalau Pak Yudo sekarang pesan pun, mungkin 3 tahun lagi baru ada kapal, ada pesawat terbang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, betapa pentingnya anggaran yang kita miliki ini mau kita gunakan untuk apa? Yang paling prioritas tentu tetap mengacu kepada pencapaian minimum essential force yang sudah kita tetapkan sampai dengan 2024. Saya kira itu menurut kami. Oke, kalau tadi Bu Kony ingatkan ya, kita harus fokus pada aset dan juga readiness. Karena saya tepat ini bertanya ke Komisi 1, karena kan bicara mengenai anggaran juga ada di Komisi 1, maksudnya di DPR. Salah satunya adalah fungsi anggaran. Mas Dave, bagaimana dukungan dari Komisi 1 sendiri dalam hal ini mewakili lembaga ya, karena fungsi itu melekat pada lembaga DPR. Seperti apa? Untuk tadi kita punya aset, kita punya readiness, kita siap untuk menghadapi segala ancaman, potensi ancaman yang ada. Ya, tentu untuk kita siap untuk menghadapi ancaman, kita harus bisa mengidentifikasi potensi permasalahan ancaman itu dari mana saja. Contohnya misalnya Laut Cina Selatan, ancaman terbesar ya mungkin dari Cina. Terus juga lalu kalaupun juga di bagian timur, di bagian atasnya Sulawesi Utara, itu banyak penyelundupan. Terus juga ada juga perampok kapal yang banyak juga kerap terjadi di Selat Malaka. Nah, potensi-potensi itu yang harus kita lihat, dan kita lihat kemampuan kita seperti apa, berapa banyak kapal yang bisa operasional, yang seberapa banyak yang perlu di-upgrade, dan juga kalaupun kita beli jangka pendek, jangka panjang, itu apa saja. Nah, untuk 2023 tentu yang tadi Pak Sandi sudah sampaikan, memang sudah diputuskan, sudah ditetapkan berapa besarnya dan apa saja yang akan dibeli. Nah, untuk selama setahun ini harus memastikan bahwa semua itu tercapai dan juga objektivitasnya pun juga terpenuhi. Nah, waktu yang singkat dimiliki ini bukan berarti tidak bisa melakukan apa. Banyak yang bisa dikerjakan oleh Panglima Yudo untuk memastikan bahwa ya sudah ditetapkan bisa terus berjalan, dan juga memastikan ke depannya itu akan terus berjalan. Misalnya contoh pembelian kapal, pembelian pesawat yang sudah ditetapkan di sebelumnya, harus dipastikan bahwa prosesnya itu berjalan, ya, mulai dari proses pelatihannya, proses transfer teknologinya, lalu penyiapan infrastrukturnya, lalu misalnya juga terus mulai pelatihan dari mulai operasional alat tempur tersebut. Hal itulah yang harus dijalankan ke depan agar memastikan barang-barang itu tiba dan langsung bisa dioperasionalkan dan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini dan saat depan. Oke, itu bicara mengenai aset dan juga readiness. Saya juga mau kembali lagi tadi ke arahan Presiden yang sempat di-highlight soal tantangan objektif atau tujuan untuk atau arahan agar TNI tetap netral di pemilu 2024. Tapi ada juga tantangan lain, yaitu tidak hanya harus pemilu sih, tapi proxy war ini kan tantangan yang bakal terus-menerus gitu ya. Bisa jadi tiba-tiba ada konflik di daerah tertentu, ada KKB di Papua. Mungkin Bu Kony punya perspektif soal itu. Bagaimana seorang Panglima atau Panglima Yudo Margono bisa juga hadir dan berkontribusi untuk mengatasi ini kan masalah klasik yang nggak selesai-selesai ya Bu Kony ya, proxy. Gimana cara melawannya? Ada formula khusus mungkin yang dibutuhkan. Bu Kony mungkin punya perspektif soal itu.
Saya kira sih kemampuan untuk itu TNI harus terus bergerak agar apa yang dilakukan di Papua ini lebih efektif. Karena sekali lagi apa yang terjadi di belahan dunia satu itu menginspirasi belahan dunia lain. Kita khawatir sekali sebenarnya misalnya separatisme ini kemudian akan lebih digoreng lagi dan apapun yang kita takutkan akan terjadi. Nah inilah pentingnya sebenarnya bagaimana kemudian TNI sendiri nanti bukan saja bekerja sama dengan negara-negara besar tadi ya, saya bilang cooperation tadi tidak saja dengan negara besar, tapi kita bisa juga misalnya mendekat ke arah negara-negara Asia Pasifik Islander Community. Itu ada beberapa hal bisa kita lakukan gitu kan, apakah infiltrasinya dilakukan oleh Angkatan Darat, kemudian apakah oleh intelijen kita gitu. Tapi bagaimana hal-hal yang bersifat persiapan atau awareness untuk menghadapi ancaman semacam itu bisa kita lakukan. Ini juga meluruskan apa pandangan orang ketika konstelasi Panglima TNI Yudo Margono ini kan kelihatannya berat sekali. Ada yang bilang dengan Pak Yudo ini mau begini ya, mesti Pak Angkatan Darat. Ini sebenarnya mesti kita luruskan betul bahwa sebenarnya siapapun panglimanya itu pasti melakukan apa yang terbaik buat bangsanya. Tapi kembali kepada Pak Yudo, yang paling penting adalah beliau ini menurut saya the doer ya. Beliau itu jarang bicara, tapi the doer. Kedua, beliau itu mendengar akademisi. Dalam pengalaman saya menjadi akademisi, mungkin hanya beberapa panglima yang sangat mendengar. Salah satunya adalah Pak Agus Suhartono. Saya nggak bisa lupa ketika saya pulang dari MIT Boston, saya menghadap Pak Agus Suhartono di Medan Merdeka di kantor beliau dan saya langsung bilang, Pak Agus, saya dari Tanimbar. Tanimbar itu lanalnya sangat terbelakang sekali. Dan Pak Agus langsung dalam waktu singkat membangun lanal yang bagus sekali di Tanimbar. Nah itu karena waktu itu saya melihat ancaman dari Australia. Hal yang sama saya lakukan untuk Pak Yudo Margono, jadi saya tuh memberi advice beliau banyak untuk beberapa hal yang menjadi hotspot di kawasan, dan semoga ini terus bisa berlanjut, terutamanya sekali lagi, walaupun waktu beliau pendek, ini mesti saya ulang-ulang lagi sampaikan, beliau punya kesempatan besar membuat roadmap negara poros maritim di Dirgantara dan permukaan dunia yang sesungguhnya itu seperti apa. Bahwa ada anggaran yang harus dicapai, biarkan itu menjadi PR negara. Contoh ibu kota negara bisa menjadi prioritas. Kenapa sih TNI nggak pernah jadi prioritas? Iya, prioritas mesti mencapai tahun apa berapa. Jadi jangan excuse di balik anggaran yang terbatas terus gitu. Itu misalnya yang saya harapkan. Kemudian saya rasa juga Pak Yudo ini juga pasti beliau akan melakukan hal-hal yang beliau belajar dari konstelasi Panglima kemarin, apa yang dilakukan oleh beberapa orang kita tahu betul, kita sudah mapping. Jadi dari semua hal itu kita bisa belajar dan bagaimana kita menganggap itu ancaman yang akan dibuat orang dari luar menggunakan orang di dalam kita, dan itu yang sebenarnya menjadi prioritas kita ke dalam. Yang paling penting juga ini PR buat Pak Yudo mungkin karena tadi bicara Papua, saya berharap betul marinir di bintang 3 kan. Karena jadi lucu, sekarang satu-satunya yang belum bintang 3 itu marinir. Brimob sudah bintang 3, Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat bintang 3. Masa marinir masih bintang 2 juga? Dan ini artinya juga Korps Marinir diperbesar, ya kan, itu saya berharap sekali Kodamar bisa dibentuk. Itu saya rasa inward lookingnya. Tadi saya bicara outward pada awal, sekarang saya bicara inward. Dan sebenarnya sepulang saya dari Rusia ini, memang saya mendarat, saya udah janjian tadi sama Panglima Yudo, saya langsung ke kediaman untuk kemudian bagaimana mengatur ini semua biar biar seefektif mungkin beliau bisa capai. Nah itu jadi poin lagi ya, bahwa diharapkan Panglima sih menjadi banyak mendengar, menjadi sosok yang banyak mendengar, termasuk salah satunya dari akademisi seperti Bu Kony. Kalau Mas Andi, Anda punya perspektif apa terkait dengan tadi saya coba angkat mengenai proxy war, kemudian tadi Bu Kony sempat bahas sedikit ya, bahwa ada masalah tertentu atau isu tertentu yang memang dilekatkan pada matra tertentu, seperti misalnya KKB, ini hanya matra tertentu yang bisa menyelesaikan, bukan dari AL misalnya. Bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau tentang proxy war, ya akademisi seperti saya dengan Mbak Kony itu kalau belajar proxy war diterapkan ke Indonesia kan bingung-bingung. Karena kalau proxy war itu, kalau kita belajar proxy war, how to create proxy war di negara lain. Ya, itu yang tadi Mbak Kony mengatakannya sebagai proyeksi kekuatan. Jadi itu cara kita untuk memastikan bahwa kita memiliki perpanjangan tangan ya ketika ada konflik di negara lain. Tidak ada rumus proxy war itu belajar perangnya di negara sendiri. Tidak ada. Kita kemudian harus akrobatik dengan konsep proxy war tersebut. Terus yang kedua, salah satu mandat reformasi militer itu adalah menghasilkan TNI yang integratif lintas matra. Jadi kita, walaupun misalnya Pak Jokowi itu berbasis poros maritim, tidak berarti prioritasnya akan dibesarkan Angkatan Laut misalnya. Tetap saja yang diinginkan adalah integrated armed forces, yang diinginkan adalah kita mengembangkan
doktrin operasi gabungan, yang diinginkan adalah kita menggelar komando-komando gabungan yang sekarang sudah ada dalam bentuk Pogab Wilhan misalnya, sama dengan TNI di Papua. TNI di Papua ya sekarang sudah waktunya untuk melakukan join, di mana kemudian operasi yang dilakukan oleh Matra Darat di Papua itu bisa bergandengan baik dengan misalnya penginderaan dari Matra Laut itu Matra Udara itu sangat-sangat berhasil, misalnya ketika melakukan operasi di Poso, dan kemudian juga bergandengan dengan aparat keamanan lain seperti kepolisian dengan Brimob dan Densus 88 ya. Jadi misi kita adalah Integrated Armed Forces, misi kita untuk keamanan selalu mengandalkan konsep comprehensive security yang meluas, tidak ada pikiran misalnya untuk mengutamakan salah satu matra tertentu. Baik. Saya harus jeda. Usai jeda saya ingin mendapat perspektif dari para narasumber bergabung secara virtual. Ini rumor. Kita perlu mengkonfirmasi ini. Tapi ada juga rumor yang mengatakan, mungkin Anda sudah baca di media sosial, ada rumor yang mengatakan saat ini memang diberi giliran kepada TNI Angkatan Laut karena nanti diharapkan pada 2024 akan kembali ke TNI Angkatan Darat. Sebenarnya bagaimana sebenarnya rotasi antar trimatra, ada 3 matra di TNI, dan bagaimana seharusnya kita memandang dan melihat itu, bagaimana pertimbangannya? Saya akan minta pandangan dari para narasumber yang bergabung di obrolan malam edisi kali ini. Usai jeda.